Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada serial online belajar matematika metode Smart Solution asuhan Kak Bastari. Tema kita pada hari ini adalah mencari nilai EPB faktor persekutuan terbesar menggunakan kaidah selisih terkecil. Sahabat milenial, pada tema sebelumnya kakak menyampaikan bahwa faktor suatu bilangan adalah keluarga bilangan tersebut. Faktor suatu bilangan adalah keluarga bilangan tersebut. Misalnya, misalnya 6 itu keluarganya 3, 2, dan 1. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 6 habis dibagi oleh 3, 2, dan 1. Demikian juga 12 itu habis dibagi oleh 6, 4, 3, 2, dan 1. Agar lebih akrab, saya menyebutkannya dengan istilah keluarga. Jadi 15 itu keluarganya 5, 3, dan 1. 20 itu keluarganya 10, 5, 4, 2, dan 1. Nah, kali ini kakak menambah istilah baru namanya selisih terkecil. Maksudnya adalah selisih terkecil ini akan menjadi calon EPB bilangan-bilangan tersebut. Saya ambil contoh misalnya. Contohnya adalah 8, 12, 20, 44, dan 64. Ya. Selisih antar bilangan yang berdekatan adalah 4, 8, 24, 20. Nah, maka ada selisih terkecil, selisih terkecil yaitu angka 4 di sini. Jadi selisih terkecilnya sama dengan 4. Nah, 4 ini yang akan kita jadikan calon EPB-nya. Jika 4 bisa membagi semuanya ini, 8, 12, 20, 44, 64, maka dia disebut sebagai EPB. Tetapi jika tidak, maka 4 akan kita ganti dengan keluarganya, yaitu 2 atau 1. Nah, adik-adik, coba kita lihat contoh berikut. Contoh berikut. Carilah EPB dari 6 dan 8. Nah, tadi kakak bilang bahwa kita lihat dulu selisihnya. Kita lihat. Selisih dari 6 dan 8 adalah berapa? Selisihnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita cek apakah 6 itu bisa bagi 2? Bisa, kita coret. Apakah 8 bisa bagi 2? Bisa, maka kita coret. Jadi 2 ini adalah FPB. Oke, kita lihat soal selanjutnya ya. Oke. Carilah EPB dari 12 dan 16. Tadi apa, Dek? Tadi kita cari dulu selisihnya. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 4. Nah, selanjutnya kita cek apakah 4 ini bisa membagi 12 dan 16. Kita bagi 12 bisa dibagi 4. Demikian juga dengan 16. Maka 4 ini disebut sebagai FPB. Lanjut. Kita lihat di sini. Carilah EPB dari 54 dan 81. Langkah pertama kita lihat selisihnya. Berapa selisihnya, Adik? Selisihnya adalah 27. Sekarang kita uji. Apakah 54 bisa bagi 27? Bisa. Kita coret. Apakah 81 bisa bagi 27? Bisa. Dapatnya 3. Kita coret. Jadi 27 adalah FPB. Gitu, mudah ya adik-adik. Coba kita lihat ke yang lebih banyak nih, angkanya ada 3.
9, 12, dan 16. Tetap langkahnya selalu kita lihat selisih terendahnya. Nah, selisihnya ini berapa? 3. Kalau 12 dan 16 selisihnya berapa? 4. Maka kita ambil selisih yang kecil. Jadi selisihnya adalah 3. Kita cek sekarang. Apakah 9 bisa bagi 3? Bisa. Apakah 12 bisa bagi 3? Bisa. Apakah 16 bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka 3 kita coret, kita ganti dengan 1. Apakah 16 bisa bagi 1? Bisa. Jadi 1 ini adalah FPB. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Carilah EPB 12, 15, dan 24. Seperti tadi, kita cek dulu selisih terendahnya berapa nih. Ini 3, ini 9. Berarti kita ini ambil ini 3. Ya. Jadi selisihnya kita cek 3. Selanjutnya, apakah 12 bisa bagi 3? Bisa. Apakah 15 bisa bagi 3? Bisa. Apakah 24 bisa bagi 3? Bisa. Jadi 3 merupakan EPB. Begitu adik-adik? Coba kita coba lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya 25, 35, dan 42. Tetap kita cari tetap selisih yang terkecil. 25 dengan 35 itu 10, 35 dengan 42 itu berapa? 7 ya. Oke. Ini selisihnya 7. Maka kita tulis tuh 7. Ingat, selisih terkecil 25 dengan 35 kan 10. Selanjutnya kita cek. Apakah 35 bisa bagi 7? Bisa. Kita coret. Apakah 42 bisa bagi 7? Bisa. Coret. Apakah 25 bisa bagi 7? Tidak. Kalau tidak, 7-nya kita coret. Kita ganti dengan keluarganya 7. Berapa keluarganya 7? 1. Jadi 1 ini adalah FPB. Bisa dipahami adik-adik? Insya Allah bisa ya. Oke, coba. Selanjutnya kita lihat 15, 24, 30, 45. Tetap yang kita lakukan adalah selisih. Kita lihat ini selisihnya 6. Ini 24 dengan 30, 6. 30 dengan 45, 15. Berarti 15 dengan 24, 9. 24 dengan 36, 30 dengan 45, 15. Jadi yang terendah berapa? 6. Berarti ini ya, 6 ya. Nah, jadi yang terendah adalah 6. Oke. Sekarang kita cek 6 bisa nggak membagi semuanya. Kita lihat 24 bisa, 30 bisa, 15 nggak bisa. Maka 6 kita ganti dengan keluarganya, yaitu 3. 15 bisa nggak bagi 3? Bisa. Cek lagi satunya. 45 bisa nggak bagi 3? Bisa. Jadi 3 adalah FPB. Oke, selanjutnya. Nah, 16, 24, 36, 54. Nah, kita cek dulu selisih-selisihnya. 16 dengan 24 itu 8. 24 dengan 36 itu 12. 36 dengan 54 itu 18. Oke, berarti yang terendah adalah 16 dan 24. Berapa? 16 dan 24 tadi. Selisihnya adalah 8. Oke. Selanjutnya 8 kita cek. Bisa nggak membagi semuanya? 16 bisa. 24 bisa. 36 bisa nggak? Nggak bisa. Maka 8 kita coret. Ganti dengan keluarganya 4. Sekarang cek 36 bisa bagi 4? Bisa. Cek lagi 54 bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Maka kita ganti lagi dengan keluarganya, yaitu 2. Cek 54 bisa bagi 2? Bisa. Sehingga EPB-nya adalah 2. Oke, adik-adik lagi. Nah, ini tambah banyak. Berapakah EPB dari 12, 15, 90, 108, 135, 150? Tetap langkahnya adalah kita lihat selisihnya 3.
ke kanan makin besar, makin besar, makin besar. Jadi terendahnya adalah 3. Sekarang 3 kita cek. Bisa nggak bagi 12? Bisa. Bisa nggak bagi 15? Bisa. 90 bisa. 108 bisa. 135 bisa. 150 bisa. Jadi 3 adalah FPB. Oke adik-adik, ternyata sangat mudah sekali. Makin banyak angkanya, maka makin mudah jawabannya. Soal penutup, langkahnya adalah sama. Selalu kita lihat selisihnya. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 1. Kalau udah 1, maka semuanya adalah 1. Bisa membagi 1. Jadi EPB mereka ini adalah 1. Demikian adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahaminya, bermanfaat, tetap semangat, dan sukses selalu. Nantikan episode berikutnya ya adik-adik, KPK dan aplikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.